Beberapa bulan belakangan, hingga September 1970, orang-orang berdatangan ke rumah kakak Tengku Sarifuddin di Jakarta. Baru sampai di Jakarta, berita-berita sudah banyak tersiar kalau bayi dalam kandungan istri Tengku, yakni Cut Zahara Fona, bisa berbicara bahkan mengaji. Wartawan dari dalam dan luar negeri berdatangan ke rumahnya. Setiap sore, lebih dari 30 orang datang menunggu giliran untuk mendengar suara mengaji bayi ajaib ini. Bahkan, pengunjung itu banyak yang berdatangan dari kota-kota yang amat jauh dari Jakarta. Mereka hendak mendengarkan dengan telinga sendiri, serta mengadakan rekaman suara bayi itu. Pada September 1970, Cut Zahara mengakui usia kandungannya sudah 18 bulan, namun tak kunjung melahirkan. Cut Zahara lahir di Aceh pada Agustus 1949. Ia berasal dari keluarga berada alias mampu. Pada 1968, ia menikah dengan Tengku Sarifuddin. Lalu, pada Februari 1969, ia hamil. Orang tuanya masih memberikan dukungan materi karena dinilai pasangan itu masih sangat muda. Kepada wartawan majalah Moderna, pasangan suami istri ini memberi pengakuan yang tak masuk akal. Menurut Cut Zahara, sewaktu usia kandungannya 4 bulan, ia dan suaminya mimpi aneh. Namun, suaminya berujar, mimpi itu tak boleh dikatakan kepada siapapun. Keesokan paginya, ketika Cut Zahara bangun dari tidur, terjadi sesuatu yang aneh. Sang bayi yang berada dalam kandungannya dapat berbicara dengan ibunya. Pada bulan berikutnya, sang bayi sudah mengajukan permintaan-permintaan. Ia ingin pergi keluar Aceh, ingin ke Palembang, kemudian ke Jakarta. Setelah sampai di Jakarta, bayi ini mengajukan usul untuk pergi ke Malaysia, Pakistan, dan Jepang. Semua permintaan ini dituruti Zahara dan suaminya. Cut Zahara pun mengatakan pada Oktober 1970 akan ke Jerman dan negara-negara Timur Tengah. Setelah itu, mereka akan menunaikan ibadah haji di Makkah. Menurut Tengku Sarifuddin, bayinya sendiri yang minta dilahirkan di Makkah saat usia kandungannya tepat 2 tahun. Zahara mengakui ongkos perjalanan dikeluarkannya sendiri dan bantuan dari orang tuanya. Seorang wartawan Moderna membuktikan suara bayi ajaib itu dengan menempelkan kupingnya ke perut Cut Zahara. Wartawan itu berkata, tiba-tiba terdengar suara melengking, seperti suara anak perempuan kecil. Bayi itu kemudian menyerukan Allahu Akbar. Sesudahnya, terdengar suara mengaji dengan dimulai Bismillahirrohmanirrohim. Wartawan Moderna lainnya memberi komentar, ia mendengar suara bayi itu dari dalam perut, seperti kecil dan bergema, seolah-olah keluar dari dalam goa. Bahkan, ajaibnya jabang bayi itu sampai terdengar ke pemuka agama dan pejabat negara. Seorang pemuka agama dari Departemen Agama mengatakan, ini suatu keajaiban dan membuktikan kebesaran Tuhan. Ia percaya dengan bayi itu. Wakil Presiden Adam Malik pun mempercayainya. Namun, ada pula yang tidak percaya. Misalnya, seorang wartawan radio asal Australia yang keluar setelah mendengar dan merekam suara bayi itu. Ia tak berkomentar apapun, hanya manggut-manggut dan tersenyum. Cut Zahara mengklaim, sewaktu ke Pakistan, kabar bayi ajaib itu sudah tersebar. Sampai-sampai, bandara ditutup rapat karena penduduk di sana datang berbondong-bondong untuk membuktikan janin ajaib yang bisa mengaji itu. Selama di sana, Cut Zahara juga mengklaim diperiksa dokter-dokter Pakistan. Menurut Cut Zahara,
diadakan penelitian di bagian perut depan maupun bagian tubuh belakang. Namun sayangnya, dokter-dokter itu tak mengeluarkan rilis hasil pemeriksaan. Kejanggalan mulai terendus. Cut Zahara tak bersedia diperiksa tim dokter Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Karena menurutnya, bayinya belum meminta untuk diperiksa. Seorang ahli ginekolog Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Dr. Sunaria, tak bisa menerima begitu saja soal berita ini. Ia mengatakan, umumnya kehamilan itu hanya berlangsung selama 40 minggu. Bila dalam waktu itu kandungannya belum juga lahir, maka dokter harus mengusahakan agar bayi itu dikeluarkan. Jika bayi itu tak mau juga keluar, maka dalam waktu singkat tentu akan mengalami kematian. Menurut jurnalis Mokhtar Lubis, asisten pribadi Presiden Soeharto, Brigjen Bardosono, mengusahakan membawa Cut Zahara sampai 3 kali untuk bertemu Presiden Soeharto. Kompas edisi 16 Oktober 1970 menulis, tim medis Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian turun tangan menyelidiki kasus ini. Ketika mau diperiksa tim IDI dan RSPAD Gatot Subroto pada 13 Oktober 1970, lagi-lagi Cut Zahara berkilah, bayinya tak bersedia diperiksa. Seminggu kemudian, tim dokter Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo berhasil memeriksa Cut Zahara. Hasilnya, tak ada tanda-tanda keberadaan janin di dalam perut Cut Zahara. Tipu-tipu ini pun terbongkar. Panglima Daerah Kepolisian Kalimantan Selatan, Brigjen Abdul Hamid Suasono, yang tak percaya, mengundang Cut Zahara ke Banjarmasin. Setelah digeledah, polisi menemukan alat pemutar kaset atau tape recorder di dalam kain yang dililit di perut. Tape recorder pada masa itu memang jarang dimiliki orang dan tergolong teknologi yang baru. Jika ada yang punya, pasti memiliki banyak uang. Kemungkinan Cut Zahara mendapatkan alat itu dari orang tuanya, yang ia katakan keluarga berada. Cut Zahara lantas melarikan diri, namun berhasil ditangkap di Kampung Gambut, sekitar 14 km dari Banjarmasin. Lalu, ia ditahan di markas Laksus Kopkamtibda, Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Rencananya, pada Desember 1970, ia akan dibawa ke Jakarta untuk diadili. Namun, rencana itu buyar. Usai Cut Zahara berhasil kabur lagi pada 27 November 1970. Saat itu, ia beralasan ingin buang air besar di tepi Sungai Martapura. Petugas yang menjaganya lengah. Ia berhasil kabur menggunakan perahu sewaan yang banyak berlalu lalang di sepanjang sungai.